طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات rahimani rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, insyaallah ta'ala pada subuh hari ini kita akan membahas kitab kita yang baru, yaitu kitab Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang ditulis oleh seorang alim dari ulama al-hadis yang akan kita sebutkan biografi beliau insyaallah ta'ala. Perlu untuk mengetahui, di dalam kita menuntut ilmu ada dua ilmu yang dikenal oleh para ulama. Ada ilmu alat, ada ilmu ghayah. Al-ilmu alat semisal ilmu nahwu, ilmu saraf, ya, ilmu usul fiqh, dan juga mustalatul hadis. Ini disebut sebagai ilmu alat. Ya, yang kedua disebut sebagai ilmu ghayah. Seseorang tidak akan sempurna memahami tentang ilmu ghayah sampai dia menyempurnakan pengetahuannya tentang ilmu alat. Apa itu ilmu ghayah? Ilmu ghayah semisal ilmu fikih, semisal ilmu akidah dan ilmu tauhid. Dan apa sisi keterkaitan antara ilmu ghayah dengan ilmu alat? Tentunya sangat kuat sekali keterkaitannya. Ketika seseorang mempelajari ilmu fikih, kita ketahui yang menjadi madhannah, yang menjadi pegangan di dalam ilmu fikih adalah Al-Quran dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Seseorang akan bisa mengambil istimbat, pengambilan dalil dari sebuah hukum fikih ketika dia menguasai ilmu alat. Ya, misalnya dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim. Ini ayat umum ataukah ayat khusus? Ya. Nah, disinilah kita mengetahui dengan mempelajari ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fiqhiyah. Ana contohkan. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Iya. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza quri'al Qur'an, ketika Al-Quran itu dibaca, hendaknya engkau diam dan engkau mendengar. Ya, nah seakan-akan di antara ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW seakan-akan terjadi kontradiksi, saling bertabrakan. Nah, di dalam ilmu usul fikih itulah diolah nanti. Ya, maksud daripada ayat idza quri'al Quran, ini ayat adalah umum. Kapan saja Al-Quran itu dibacakan, kita harus mendengar dan kita diam. Kecuali ketika dalam salat, imam membaca ayat, maka Al-Fatihah merupakan sebuah kewajiban yang harus kita baca, sehingga hadis membaca Al-Fatihah itu lebih khusus daripada ayat. Faham di sini? Di mana kita bisa mengetahuinya? Dalam ilmu usul fikih. Jadi penting nggak ilmu alat? Penting. Iya. Nah, kita ketahui juga kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita
atau ayat Quran itu sendiri, ataukah hadis Rasulullah SAW itu sendiri berbahasa Arab, seseorang tidak akan bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasul, dan apa yang ditulis oleh para ulama kecuali dengan apa? Berbahasa Arab. Iya. Sehingga para ulama mengatakan bahasa Arab itu merupakan kunci dari segala ilmu. Antum tidak akan bisa masuk ke dalam ilmu sampai antum memegang kunci. Dan dari sisi mana keterkaitannya tentunya sangat jelas dan gamblang. Bagaimana antum akan memahami Al-Quran kalau tidak bisa bahasa Arab? Ya, bagaimana antum bisa akan memahami hadis Rasulullah SAW tanpa bisa berbahasa Arab? Ya, justru ketika seseorang memahami lughatul Arabiyyah dengan pemahaman yang benar, dia akan mengambil istimbat ayat-ayat dan hadis-hadis Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah dalam sebuah permasalahan. Ana contohkan misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah oleh kalian hanya Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an ini dalam bahasa Arab disebut sebagai nakirah. Iya. Nah, kalimat nakirah ketika didahului sebelumnya an-nafi, an-nahi, ataukah at-talab. Nah, apa itu? Antum harus paham. Seorang mudaris akan menjelaskan. Seorang guru akan menjelaskan kepada antum dengan makna yang saya sebutkan tadi. Ini nakirah. Dan nakirah masbuk bin nafi an-nahi wa talab ini menunjukkan adalah apa? Umum. Ya, dari ayat Al-Quran, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan sesuatu apapun ini sifatnya adalah umum. Masuk di dalamnya, jangan kamu menyekutukan Allah dengan bebatuan. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan pohon. Jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para nabi. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan para malaikat. Karena ayat ini bersifat apa? Bersifat umum. Dari mana kita tahu ayat tersebut bersifat umum? Dari konteks bahasa Arab. Ya, dan tidak bisa bahasa Arab itu ya antum fahami cuman dengan sekedar konteks bahasa Indonesia artinya. Nah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kuat, lebih besar dosanya dibandingkan apa? Dengan membunuh. Hati-hati ya, jangan fitnah-fitnah orang, itu lebih besar loh dari membunuh. Ini kan keliru dalam memahami apa? Bahasa. Ya, sementara fitnah di dalam bahasa Arab itu memiliki ma'ani katsirah. Memiliki makna yang sangat banyak. Di antara makna fitnah di dalam bahasa Arab yang dikenal oleh orang Arab adalah apa? Syirkun billah. Ya, jadi seseorang yang dia tidak memahami bahasa dengan benar, dia akan banyak keliru dalam memahami Al-Quran. Akan banyak keliru dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah, kemudian ilmu hadis yang akan sedang kita pelajari. Kita membaca kitab-kitab para ulama, ya, kitab ghayah berupa akidah. Kita membaca kitab Al-Ajurri. Ya, kitab Syariah lil Ajuri. Kita akan membaca kitab Ibnu Battah Al-Ibana. Ya, kita membaca kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadis. Semua kitab-kitab yang saya sebutkan tadi semuanya bersanad. Hadatsana fulan, akhbarani fulan, an fulan. Ya, kita tidak akan mengetahui kesahihan daripada athar-athar tersebut kecuali kita menguasai apa? Ilmu hadis. Paham di sini? Jadi seseorang sebelum dia mempelajari ghayah, sebelum dia mempelajari ilmu usul, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tauhid,
Maka bagi seorang talib yang ingin mendalami ilmu-ilmu tersebut, dia kuatkan dulu apa? Ilmu alatnya. Ketika dia kuat ilmu alat, insya Allah dia akan memahami apa yang ada dalam ilmu akidah, dia akan memahami apa yang ada dalam ilmu tauhid, dia akan memahami apa yang ada dalam ilmu fikih. Ya, cuman ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan berbicara kondisi. Seorang penuntut ilmu yang memang tafarruq waktunya untuk ilmu seluruhnya, dengan yang mungkin sebagian antum ya selain belajar, selain menuntut ilmu juga punya aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ya, ketika kita akan mempelajari ilmu mustalah hari ini, bukan kita ingin menjadi seperti Syekh Albani. Gak bisa selesai satu kitab Baiquniyah langsung jadi kayak Syekh Albani, gak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tetapi kita mempelajari ilmu mustalah hari ini supaya kita setidaknya punya gambaran apa itu ilmu mustalah hadis. Setidaknya kita tahu, oh hadis sahih syaratnya begini dan begini. Kenapa sebuah hadis dikatakan dhaif? Oh karena ini. Kenapa sebuah hadis terkadang ditolak oleh para ulama? Sementara syarat-syarat hadisnya dari thiqah, dari thiqah, dari thiqah. Oh di situ ada penyakit. Faham ya? Ini manfaat kita mempelajari ilmu mustalah. Bukan antum setelah tamat kitab Baiquniyah doifkan hadis atau sahihkan hadis. Cuma setidaknya kita sudah tahu oh begini jalannya. Ketika antum ingin memperdalam, ya sudah antum lanjut belajar A, belajar B, belajar C, belajar D, belajar E, F, G dan seterusnya. Tapi ini sebagai pembuka pintu saja. Baik. Dan perlu antum ketahui ilmu hadis itu dibagi menjadi dua. Al-ilmu ar-riwayah wal ilmu ad-dirayah. Apa itu ilmu ar-riwayah? Ilmu hadis ar-riwayah adalah ilmu hadis yang membahas tentang makna dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini apa maknanya? Hadis ini apa maknanya? Oh, dalam hadis ini lafadznya yang benar adalah ini, bukan ini. Oh, dalam hadis ini lafadznya boleh dua-dua, boleh ini dan boleh ini. Faham? Ini namanya ilmu hadis ar-riwayah. Apa kitab-kitab ulama yang membahas ilmu hadis tentang riwayah? Apa misalnya? Silsilah al-dhaifah. Baik, saya ulangi. Ilmu riwayah adalah ilmu hadis yang membahas tentang makna dari sebuah hadis. Hadis ini maknanya ini, hadis ini maknanya ini, hadis ini maknanya. Juga dibahas tentang lafaz-lafaz yang ada di dalam hadis. Ya, terkadang lafaz yang benar adalah ini, bukan ini. Faham? Apa contoh kitabnya? Taib. Contohnya sangat banyak sekali. Syarah Arba'in Nawawi, Jamil Ulum wal Hikam, syarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari, syarah Sahih Muslim Al-Minhaj miliknya Nawawi. Ya, syarah Umdatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram. Ini namanya apa? Ilmu hadis riwayatan. Faham? Adapun ilmu hadis ad-dirayah adalah ilmu hadis yang membahas tentang rawi-rawi hadis. Yang membahas tentang sanadul hadis. Yang membahas tentang penyakit sebuah hadis. Ini namanya ilmu ad-dirayah. Yang sedang kita pelajari hari ini ilmu riwayah atau ilmu dirayah? Saya ulangi. Yang sedang kita pelajari di subuh hari ini ilmu riwayah atau ilmu dirayah? Ilmu dirayah. Nah, apa saja kitab-kitab dalam ilmu dirayah ini? Kitab-kitab dalam ilmu dirayah adalah silsilah dari kitab mustalah hadis. Ya, di tempat kami dulu belajar, ya, yang menjadi silsilah dalam ilmu dirayatul hadis yang sedang kita pelajari atau mustalah hadis dimulai dengan kitab Al-Baiquniyah, Al-Manzumah Al-Baiquniyah.
Kemudian naik kepada kitab selanjutnya, kitab Al-Mauqidhah yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian naik setelahnya kitab Nukhbatul Fikr dengan syarah Nuzhatun Nazar miliknya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian naik setelahnya At-Taqid wal Idah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah. Kemudian setelahnya naik kita mempelajari kitab ya Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Wa hadha min aham ilmi al-hadith. Dan ini merupakan salah satu yang paling terpenting dalam ilmu hadis. Dan setelahnya kita bisa membaca kitab Muqaddimah ya Al-Sunan Tirmidzi miliknya Ibnu Rajab Hambali. Ketika antum mempelajari silsilah ilmu hadis yang saya sebutkan tadi, insyaallah setidaknya antum sudah punya gambaran yang cukup untuk memahami sebuah hadis itu sahih ataukah apa? Dhaif. Ini silsilah dan jenjang-jenjangnya. Dan juga masuk dalam ilmu dirayah ya adalah kitab Rijalul Hadis. Kitab Rijal Hadis ini kitab yang sangat banyak. Dari mukhtasarat sampai ke mutawwalat. Iya, kita contohkan misalnya kitab Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi menulis sebuah kitab dengan judul Tahdhibu Tahdhib. Dalam sebagian taba'ah dan jilid. Apa isinya kitab Tahdhibu Tahdhib? Perhatikan. Kita kan kalau membaca hadis, misalnya di dalam sebuah riwayat hadis, ya, Imam Bukhari rahimahullah misalnya berkata, ya, qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Ya, qala haddatsana Malik An-Nafi' An Ibnu Umar. Nah, kalau Ibnu Umar antum sudah paham, sahabat yang mulia. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa ini Nafi'? Siapa Abdullah bin Yusuf? Siapa Malik? Faham ya? Al-Imam Az-Zahabi menulis sebuah kitab dengan judul apa? Tahdhibu Tahdhib. Ya, ditulis oleh Al-Imam, afwan tulisan saya jelek. Ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Apa isi kitabnya? Ketika antum ingin mengetahui tentang rijalul hadis di dalam kutubus sittah, apa saja kutubus sittah? Apa saja kutubus sittah? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ini namanya kutubus sittah atau hafal ya. Kutubus sittah. Kitab yang 6 yang menjadi kitab induk dalam ilmu hadis. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ini namanya kutubus sittah. Dan semua daripada kitab hadis ini semuanya bersanad seperti ini. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Nah, dari mana kita tahu rawi-rawi tersebut thiqah ataukah tidak thiqah? Dan bagaimana biografinya? Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun dalam kitab beliau dengan judul apa? Tahdhibu Tahdhib. Ya, antum ingin mengenal siapa itu Abdullah bin Yusuf? Antum buka dalam kitab Tahdhibu Tahdhib virus huruf Ain. Huruf apa? Huruf Ain. Antum lihat situ Abdullah bin Yusuf. Di situ disebut rawa anhu, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Dan yang diambil ilmu oleh Abdullah bin Yusuf fulan 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 fulan. Disebutkan nama murid-muridnya, disebutkan nama guru-gurunya. Kemudian juga akan disebutkan nanti di sana apa? Ucapan para ulama tentang Abdullah bin Yusuf. Siapa dia ini? Oh, dia imam, thiqah, thabtun, hafid, jabal. Ya, dengan laqab-laqab dalam ilmu mustalah, dalam istilah para ulama hadis. Berarti apa? Oh, dia ini apa? Thiqah. Faham? Kemudian disebutkan haddatsana Malik, dia meriwayatkan dari Malik. Di sini kita ketahuan apakah Abdullah bin Yusuf meriwayatkan hadis tersebut dari Malik ataukah tidak? Dari mana kita tahu? Dalam kitab Tahdhibu Tahdhib, orang-orang yang diriwayatkan ilmu hadisnya dari siapa?
dari Abdullah bin Yusuf ternyata disebut Imam Malik di situ. Faham? Ya, dan nanti kita akan melihat penjelasan para ulama. Ada enggak riwayat-riwayat yang bermasalah dari Abdullah bin Yusuf kepada Imam Malik? Disebutkan nanti beberapa hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf kepada Imam Malik, lau auham, ada beberapa kesalahan. Nah, hati-hati berarti kita. Itulah kurang lebih ya gambarannya. Kemudian datang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mentalkhis. Apa itu mentalkhis? Meringkas. Kitab Tahdhibu Tahdhib, beliau memberi judul dengan kitab Takrib. Ya, datang Al-Hafidz Ibnu Hajar meringkas kitab Tahdhibu Tahdhib dengan kitab Takribu Tahdhib. Apa isinya? Isinya adalah ringkasan. Tetapi beliau tidak menyebutkan tentang pujian ataukah cercaan kepada seorang rawi. Al-Imam, nanti insyaallah mungkin akan saya bawa kitabnya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya mengatakan fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan fulan thiqah. Jadi diringkas. Kitab Takribu Tahdhib itu lebih masyhur di kalangan penuntut ilmu dibandingkan kitab Tahdhibu Tahdhib. Kitab Tahdhibu Tahdhib dalam sebagian cetakan ada 4 jilid dan Takribu Tahdhib mencetakan satu jilid. Bisa dibedakan perbedaan antara kitab Tahdhibu Tahdhib dengan Takribu Tahdhib? Bisa dibedakan kan? Jadi ketika antum ingin mengetahui rawi di dalam Kutubus Sittah, apa yang kitab yang antum harus buka? Kitab Tahdhibu Tahdhib. Ya, ringkasannya dengan judul Takribu Tahdhib. Ini namanya rijal-rijal hadis. Di sini antum bisa dapatkan semuanya. Dan ini bukan salah satu kitab apa? Kitab Rijalul Hadis. Di sana sangat banyak para ulama menulis kitab Rijalul Hadis. Ya, cuman di hari subuh ini kita mengenal ini saja dulu. Ya, apa isi kitab Tahdhibu Tahdhib? Nah, saya tanya ya, biar lengket. Nah, Tio, apa isi kitab Tahdhibu Tahdhib? Siapa yang mengarangnya? Imam Zahabi menulis kitab tentang Tahdhibu Tahdhib Rijalul Hadis. Dikhususkan dalam kitab apa? Kutubus Sittah. Jadi dia hanya membahas Kutubus Sittah. Kalau antum membaca kitab hadis Muwatta Imam Malik rahimahullah, Imam Malik kan menulis kitab Muwatta itu dengan Rijalul Hadis juga dari sanad fulan dan fulan. Itu tidak semua hadis Rijalul Hadis yang ada dalam kitab Muwatta antum dapatkan dalam kitab Tahdhibu Tahdhib, tidak semua. Tetapi semua rawi-rawi yang ada dalam Kutubus Sittah semua ditulis oleh Imam Zahabi dalam kitab Tahdhibu Tahdhib dan kemudian diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan judul Takribu Tahdhib. Jelas? Bisa difahami sampai di sini? Baik. Nah, kitab Tahdhibu Tahdhib dan Takribu Tahdhib, kitab hadis riwayatan atau dirayatan? Hah? Saya ulangi. Kitab Tahdhibu Tahdhib atau Takribu Tahdhib, ini kitab hadis riwayatan atau dirayatan? Riwayatan atau dirayatan? Dirayatan. Ahsantum. Taib. Dan subhanallah ya ikhwah, seperti yang pernah saya sampaikan, ya, pentingnya ilmu hadis secara dirayah. Pentingnya ilmu hadis secara dirayah, ya, bahkan ada seorang laki-laki berkebangsaan Prancis, kafir. Dia menulis kitab hadis dengan judul Mu'jamul Fahras. Ya, dalam sebagian cetakan itu ada 11 jilid banyaknya. Kitab Mu'jam Al-Fahras. Fahras itu dari Fihris. Fihris itu namanya apa? Apa arti Fihris? Fihris itu apa namanya? Ini apa namanya nih? Daftar isi. Ya. Apa isi kitab tersebut? Kitab yang ditulis oleh laki-laki berbangsawan Perancis yang kafir ini, dia menulis kamus, ibaratnya seperti kamus hadis. Misalnya untuk mendapatkan hadis dari dalam sebuah kitab. Ya. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila masjidihi. Ya, thumma ittijahu ilal Kufah, ilal apa misalnya Baqi misalkan. Rasulullah beliau keluar dari rumahnya dan menuju kepada Baqi.
antum tidak mendapatkan di situ siapa sahabatnya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat. Kalau antum mengetahui hadis ini diriwayatkan oleh sahabat fulan, mudah untuk kita cari. Setidaknya sudah ada jalan. Kita buka kitab apa? Saya baca sejarah sedikit. Ya, supaya pembahasan kita selanjutnya lebih mencair. Iya. Sejarah pencatatan ilmu hadis. Di antara ulama, ulama yang pertama menulis ilmu hadis, menyusun hadis di antara walaupun bukan yang paling pertama, Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik menulis kitab Muwatta. Ya. Nah, kitab Muwatta itu ditulis oleh Imam Malik, semua hadis-hadis yang diketahui oleh Imam Malik atau sebagian besar hadis-hadis yang diketahui oleh Imam Malik, beliau masukkan semua dalam kitab Muwatta. Tidak ada susunan berdasarkan bab dan juga tidak ada susunan berdasarkan nama sahabat. Sulit kita untuk mencari sebuah hadis. Kemudian datang ulama setelahnya, Imam siapa? Imam Ahmad dan yang semisalnya. Ditulislah kitab Musnad. Kitab apa? Kitab Musnad. Apa isi kitab Musnad? Isi kitab Musnad itu adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah berdasarkan nama sahabat. Misalnya hadis Abu Hurairah. Hadis siapa? Hadis Abu Hurairah. Al-Imam Ahmad rahimahullah membuat satu kitab, membuat satu bab. Jadi semua hadis Abu Hurairah antum mendapatkan di Musnad Abu Hurairah. Jangan antum cari di bab yang lainnya. Faham? Misalnya hadis Aisyah. Bagaimana cara kita mencari hadis Aisyah? Antum buka Musnad Imam Ahmad dari Aisyah. Semua hadisnya tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Lebih mudah dibandingkan dengan apa yang disusun oleh Imam Malik rahimahullah. Faham? Kemudian setelahnya, ulama yang datang setelahnya, datang Sahibu Kutubus Sittah. Datang Bukhari, datang Muslim, datang An-Nasai, datang Ibnu Majah, datang Tirmidzi, datang daripada Al-Imam Abu Daud, dan semuanya itu beliau dari ajanib. Satu pun tidak ada dari kalangan Arab. Bukhari ajanib. Ya, ajamiyun. Muslim ajami, Abu Daud ajami, Tirmidzi ajami, An-Nasai ajami. Semua ajami, tidak ada dari Arab, dan mereka semuanya berasal dari mana? Di daerah Uzbekistan dan semisalnya, dari Bukhara. Ya, tidak ada satu pun dari Arab. Yang luar biasa ya. Tetapi subhanallah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya karena memang sudah dijajah oleh Uni Soviet, jadi banyak ulama-ulama yang dibunuh di daerah Uzbekistan dan semisalnya. Ya, kalau seandainya misalkan ilmu itu masih hidup seperti zaman Imam Bukhari, ya mungkin antum ya rihlah, kan tidak harus mesti ke Yaman atau ke Arab Saudi ya. Bisa rihlah ke Uzbekistan menuntut ilmu. Tapi hari ini dijajah oleh Uni Soviet komunis. Ya. Taib. Apa perbedaan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan Musnad Imam Ahmad? Di dalam kitab Kutubus Sittah itu dituliskan berdasarkan bab. Kitabus Shalah, bab qiraatul Fatihah. Kitab salat, bab membaca Al-Fatihah. Jadi ketika kita melihat sebuah hadis, Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya. Jadi di mana kita cari hadisnya? Kita buka Kitabus Shalah, kita lihat ya bab membaca Al-Fatihah. Lebih mudah enggak? Nah, apakah di situ hadis Abu Hurairah, apakah hadis Ibnu Umar, apakah hadis Aisyah? Ya, jadi berdasarkan dengan bab. Mafhum? Begitu bab di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Sama thariqahnya. Faham? Kemudian datang ulama setelahnya. Datang Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah, menulis kitab Umdatul Ahkam. Apa isi kitabnya? Kitabnya khusus hadis tentang fikih. Tidak ada yang lainnya. Ya, Kitabus Shalah semua hadis tentang fikih. Kitabut Thaharah hadis tentang taharah. Faham? Tidak dibahas tentang adab di situ, tidak dibahas tentang ilmu.
Jadi dibahas tentang akidah, dia khusus hadis-hadis yang membahas tentang fikih. Iya. Al-Imam Nawawi datang lagi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Apa isi hadis kitab tersebut? Isinya adalah tentang raqaiq, tentang adab, tentang akhlak. Jadi semua kalau untuk mendapatkan hadis, wah ini kemungkinan hadisnya di mana di kitab Riyadhus Shalihin. Bisa difahami ini sejarah pencatatan hadis. Ya, dari masa Imam Malik rahimahullah sampai ke masa zaman sekarang. Paham di sini? Dan ini menunjukkan kepedulian para ulama untuk memudahkan kita belajar ilmu hadis. Bisa difahami ya? Baik. Dan apa yang telah dijalani oleh para ulama kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan para ulama kita berjalan untuk mendengar satu hadis. Hari ini tinggal antum mudah untuk apa? Membacanya saja. Ya, makanya Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, beliau sudah mengajar di Masjid Nabawi itu puluhan tahun. Dan kitab yang beliau baca adalah Kutubus Sittah. Sahih Muslim, Bukhari, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. Selesai kitab itu baca ulang. Kalau saya tidak salah, beliau sudah menamatkan Sahih Muslim sudah beberapa kali di Masjid Nabawi. Faham? Dan ini sangat penting buat seorang penuntut ilmu. Iya, antum mujarad membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu arti, walaupun terkadang antum tidak hafal, antum ingat, oh Rasulullah pernah begini dulu. Ini sangat penting untuk antum belajar membaca hadis. Ya, setidak minimal antum mulai dengan Sahih Bukhari. Tidak bisa berbahasa Arab, antum cari buku terjemahan dulu. Baca Sahih Bukhari dalam ini 2 hadis, baca. Besok baca lagi. Besok baca lagi 2 hadis, 2 hadis, 2 hadis, 2 hadis sampai antum khatam Sahih Bukhari. Ini luar biasa. Ini ilmu. Gak ada ilmu yang lebih bermanfaat setelah Al-Quranul Karim. Setelahnya apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini itina para ulama. Kepedulian para ulama itu sangat luar biasa dengan ilmu hadis. Sudah disusun yang begitu indahnya. Tapi apakah kita mau baca atau tidak? Ini jadi masalah. Ya, para ulama sudah mengumpulkan dengan bersusah payah. Diperiksa, dicuci, bersihkan. Nah, kita tinggal baca dan tinggal amalkan. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa tadi yang saya bahas sebelum kita bahas ini? Sebelum kita membahas tentang sejarah pencatat ilmu hadis. Apa yang kita bahas tadi? Kenapa? Bagaimana? Taib. Mu'jamul Fahras. Yang ditulis oleh seorang laki-laki berkebangsaan Perancis. Apa yang dia tulis kitab? Misalnya hadis seperti disebutkan dari kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baitihi wa hakadha wa hakadha. Ini hadisnya riwayat sahabatnya siapa? Kalau sahabatnya fulan, kita tinggal buka Musnad Imam Ahmad. Faham? Nah, kalau seandainya hadisnya itu misalnya berdasarkan bab ini, kita mudah. Tapi kan sulit kita baca satu persatu hadis. Berapa ribu hadis. Nah, dia menulis kitab Mu'jamul Faras kharaja. Kita buka dalam kitabnya kharaja Rasulullah, ditulis itu kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di bawahnya ditulis sama dia. Seret, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat fulan bin fulan bin fulan 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 fulan. Dan juga datang riwayat dari Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dipasang sama dia. Dan kitab ini sebelum ada Syekh Google tentunya sangat penting sekali. Sangat penting ya. Tapi Masya Allah dengan segala kemudahan Syekh Google, ya antum ketik hadis kharajan Nabi SAW keluar semua dalam di Syekh Google. Tapi sebelum ada Syekh Google ini kitab sangat penting. Dan juga sekarang dan tidak semua hadis terkadang didapatkan di Syekh Google ya. Nah, jadi ada kemudahan. Teknologi itu terkadang memberikan kemudahan. Dulu sebelum ada Syekh Google, Al-Quran. Orang yang tidak menghafal Al-Quran secara mutkin, ini ayat ini di mana ya? Repot cari di Al-Maidah atau di Al-Baqarah. Tapi sekarang tinggal ketik, keluar ayat nama Syekh Google. Ini kemudahan. Iya. Taib. Kita masuk hal yang kedua. Yang kedua adalah biografi Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Siapa itu Al-Baiquni? Disebutkan di sini
lam ajid lahu tarjamatan wafiyatan siwa ma warada fi a'lam li Zarkali. Aku tidak mendapatkan, ya kata Syarihul Kitab Al-Baiquniyah Abu Malik Ar-Riyasi hafizahullah, aku tidak mendapatkan tarjumah bagi Al-Imam Al-Baiquni kecuali apa yang disebutkan dalam kitab Al-A'lam miliknya Zarkali. Disebutkan haitsu qala Al-Baiquni, ya, itu lahir hidup pada tahun 1070, ya, atau dengan tahun Masehi 1669. Jadi dia belum, Baiquni rahimahullah tidak terlalu jauh di zaman ulama salaf. Kurang lebih beliau hidupnya pada tahun 1669. Dan namanya beliau dalam beberapa biografi menyebutkan sebagian nama beliau adalah Umar bin Muhammad ibnu Fatuh al-Baiquni. Siapa namanya? Umar bin Muhammad ibnu Fatuh al-Baiquni. Dan sebagian menyebutkan namanya adalah Toha. Siapa namanya? Toha bin Muhammad ibnu Fatuh al-Baiquni. Alim bimustalatil hadith. Ulama yang sangat mengetahui tentang ilmu hadith. Dan beliau dari Dimashqi dan mazhabnya adalah Syafi'i. Ya, beliau dari Dimashqi. Dan sebagian riwayat disebutkan bahwasanya beliau dari Barzaijan. Ya, saya tidak tahu dari mana daerah Barzaijan, cuman sebagian ulama mengatakan asalnya dia dari Barzaijan, kemudian dia tinggal di mana? Di Dimashq. Jadi dalam sebuah riwayat hadis, seseorang yang dia sudah tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 tahun, dia boleh menisbatkan kepada tempat tersebut. Ya, misalnya antum tinggal di kota Madinah selama 5 tahun. Antum boleh mengatakan fulan al-Madani. Madani nisbat kepada penduduk kota Madinah. Antum pernah tinggal di kota Mekah lebih dari 4 tahun. Antum sebutkan al-Makki. Makki adalah nisbat kepada Mekah. Atau antum pernah tinggal di Yaman lebih dari 4 tahun, al-Yamani. Faham ya? Atau antum, mohon maaf, orang dari Jawa misalnya, tinggal di Aceh lebih dari 4 tahun. Apa boleh disebut apa? Al-Ashi atau Al-Ashihi. Tapi kalau seandainya kurang dari 2 tahun, nggak boleh antum menisbatkan antum sebagai misalnya Al-Makki. Pergi umroh 10 hari, saya Al-Makki. Ya, umroh 3 hari, saya Al-Madani. Nggak boleh. Ya, lebih dari 4 tahun. Makanya para ulama menyebut Dimashqi. Dia asalnya dari Barzaijan, tetapi sudah lama tinggal di Dimashq. Di mana Dimashq itu? Damaskus. Ya, di Suriah. Nah, dan Suriah dulunya lah tempatnya para ulama Islam. Baik. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca sebelum kita masuk kepada inti kitab kita. Saya akan membaca ucapan-ucapan para ulama tentang pentingnya mempelajari ilmu hadis dirayatan dan juga sekaligus ar-riwayatan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, a'laul himam fi talabil ilmi al-kitab was sunnah wal fahmu anillahi wa rasulih nafsul murad wa ilmi hududul munzal atau munzil. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya, seseorang yang paling atau tujuan yang paling tinggi seseorang dalam menuntut ilmu adalah menuntut ilmu Alkitab dan menuntut ilmu As-Sunnah. Untuk apa? Supaya dia faham apa yang diinginkan oleh Allah dan dia faham apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ya, dan juga untuk mengetahui hududul manzil, dia mengetahui batasan-batasan dalam ilmu tersebut. Ya, dan juga disebutkan di sini ayyuhal ikhwah oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Perhatikan kata Abdullah bin Mubarak, "Laisa jaudatul hadis fi qurbil isnad, walakin jaudatul hadis sihatur rijal." Kata Abdullah bin Mubarak, bukanlah baiknya sebuah hadis dengan dekatnya sanad hadis tersebut, pendek. Bukan. Akan tetapi baiknya sebuah hadis itu ketika apa? Sihatur rijal. Ya, benarnya rawi hadis yang meriwayatkan hadis tersebut, dia thiqah, dia hafid dan seterusnya. Berarti pembahasan apa ini? Riwayatan atau dirayatan?
dirayatan. Ya, kita tidak akan mengetahui sebuah hadis tersebut sahih ataukah tidak sahih. Kita tidak mengetahui hadis tersebut bisa diambil ataukah tidak bisa diambil tanpa kita mengetahui tentang ilmu hadis secara dirayah. Ini inti yang diinginkan oleh Imam Ibnu Mubarak dan juga disebutkan oleh Imam Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, la tanduru ilal hadith walakin unduru ilal isnad fa in sahal isnadu wa illa fala taghtarra bil hadith idza lam yassihul isnad. Kata Imam Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, jangan kamu melihat sebuah hadis, wah hadisnya indah sekali, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kesejukan, akan tetapi kata Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan, lihatlah kepada sanad hadis. Kalau seandainya sanad hadis itu sahih, maka kamu ambil. Dan jangan kamu tertipu dengan indahnya sebuah riwayat, sebuah pengkhabaran yang itu tidak sahih apa? Sanadnya. Bisa difahami? Karena kebanyakan orang, ya doif-doif kan hadisin ya. Gimana doif-doif hadis juga? Ya kalau dia itu doif ya bukan hadis namanya. Walaupun apa? Indah, tapi kan ini indah sekali bahasanya. Indah sekali apa yang ada dalam hadis tersebut. Kita tidak lihat indah atau tidak indahnya. Yang kita lihat sanadnya sahih atau tidak. Kalau sanadnya sahih kamu ambil hadis tersebut. Tapi kalau sanadnya tidak sahih, jangan tertipu dengan matan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Bisa difahami ya? Nah. Dan juga di sini disebutkan oleh para ulama yang lainnya dan insyaallah taala akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, dan supaya tidak kita mengambil berkah dari muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni, kita baca saja, kita artikan, kemudian kita tutup. Ya, apa isi mandhumah? Perhatikan, mandhumah itu adalah bentuknya syair. Apa namanya? Ada mandhumah, ada mandhumah. Jadi kalau kitab-kitab yang biasa kita baca itu bukan mandhumah namanya. Kalau mandhumah itu bentuknya adalah bentuk syair. Bagaimana misalnya bentuk syair? Nah, ini namanya mandhumah. Seperti syair, seperti sajak. Ya, ini namanya apa? Mandhumah. Faham? Makanya disebut kitab Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Apa mandhumah? Seperti syair-syair seperti ini. Nah, kalau ini kan bukan syair, dia tulisan seperti ini. Ini bukan mandhumah. Jadi kalau mandhumah ini dia bentuknya. Dan para ulama, sebagian ulama menulis kitab dengan bentuk mandhumah seperti ini, dalam bentuk sajak. Ya, saya baca kemudian kita akhiri pengajian kita di subuh kali ini. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wahdah awwaluhu sahih wa huwa ma mattasala isnaduhu wa lam yashuddu aw ya'ul yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamidun fi dhabtihi wa naqlihi. Siap untuk menghafal? Hah? Ini kan syair itu untuk memudah sebenarnya, untuk memudah kita memahaminya. Kita siap hafal ya? Siap enggak? Jadi enggak usah banyak-banyak, satu hari 2 bait saja. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Nah, ini saja. Antum hafal, pertemuan akan datang kita setoran. Jangan sampai enggak datang disuruh setoran, enggak datang kajian. Ya, pendek saja. Abda'u, aku memulai dengan memuji Allah, musalliyan ala Muhammadin, dan berselawat kepada Rasulullah, khairun nabiyyin, sebaik-baik nabi, ursila, yang diutus. Baca bersama saya. Abda'u bil hamdi musalliyan ala. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Masya Allah. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Bisa kan? Nah, Rabu depan kita setoran. Antum harus punya kitab ya. Antum tidak akan mungkin bisa memahami apa yang sedang kita bahas tanpa ada kitab. Harus ada kitab, nggak boleh tidak ada. Atau mau fotokopi kitabnya.
Mau yang ini atau yang ini? Kalau ini tebal, kalau ini agak tipis. Atau sudah pesan kitabnya antum? Sudah pesan? Mau fotokopi yang ini? Atau mau pesan yang asli? Hah? Atau nggak niat lagi mau belajar? Nggak ada yang jawab soalnya. Hah? Sudah, antum pesan ya? Nah, cari yang aslinya. Ya, saya harapkan kita fokus dengan kitab ini, insya Allah akan banyak manfaat yang antum mendapatkan. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin saya akhiri karena kita sudah lewat banyak waktu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.